Selamat datang di Soil Talk atau di podcast Himatan. Perkenalkan, nama aku Gino Agustin Dendi yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kaderisasi di Himatan. Buat teman-teman Soilers yang mau tahu ada apa aja sih kaderisasi di Himatan, stay tune aja ya. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu yang kece abis yang linear dengan topik kita hari ini. Langsung aja saya sapa. Halo Cesifa, halo Kang Bara. Halo Kang Gino. Gimana nih kabar dari Cesifa dan Kang Bara? Kalau kabar aku alhamdulillah hari ini baik, semangat juga. Kalau dari Kang Bara gimana? Ya alhamdulillah aku juga baik-baik aja sih. Kalau Kang Gino gimana nih kabarnya? Oke, kabar dari aku juga alhamdulillah baik. Dan alhamdulillah juga sesuai dengan harapan kita bahwa kabar kita hari ini baik-baik saja. Nah, perlu diketahui ini buat teman-teman Soilers bahwa Cesifa ini merupakan project officer di salah satu kaderisasi di Himatan. Sedangkan Kang Bara merupakan kepala divisi kaderisasi di Himatan. Nah, aku mau tanya dulu nih untuk Kang Bara. Kira-kira pandangan dari Kang Bara itu kaderisasi itu apa sih? Oke, kalau kaderisasi itu sebenarnya cukup luas ya, karena kan kita memang bentuknya divisi gitu, dan itu udah banyak program yang kita laksanakan. Nah, kalau menurut aku kaderisasi itu mungkin lebih kayak rangkaian untuk memberikan pengenalan, lalu juga penseleksian dan juga pembekalan untuk calon yang baru gitu, dan juga ini tuh nantinya akan berperan dalam regenerasi sumber daya manusianya untuk Himatan, mungkin itu. Wih, keren banget pandangan dari Kang Bara. Nah, aku mau tahu juga nih pandangan dari Cesifa. Kira-kira kaderisasi di Himatan tuh apa dan tujuan dari kaderisasi Himatan tuh apa ya? Ya, jadi kaderisasi di Himatan itu diperuntukkan untuk mahasiswa terutama prodi agroteknologi yang telah lulus dari kegiatan PAB sama Mabim gitu. Nah, tujuan dari kaderisasi Himatan ini sendiri juga seperti yang tadi udah dibilang sama Kang Bara, juga ada dari proses seleksi, pembekalan, sama pengenalan juga tentang Himatan supaya nantinya bisa menjamin regenerasi dari sumber daya Himatan di kepengurusan selanjutnya kayak gitu. Wih, keren banget. Ternyata tujuan dari kaderisasi itu untuk mencetak regenerasi dan kalau misalkan untuk Himatan itu yang sesuai dengan harapan yang ada di Himatan. Nah, aku mau nanya lagi nih untuk Kang Bara. Kira-kira kaderisasi di Himatan itu ada apa aja dan berapa lama ya kira-kira? Oke, sebenarnya untuk kaderisasi di Himatan ini ada dua tahapan. Yang pertama itu Soul Treasure atau ST yang biasa kita bilang. Ini dimana ST ini tuh kita menerima calon anggota baru gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah lulus di ST menjadi anggota muda, lalu dilanjut ke tahap yang kedua yaitu SV atau Soul Volunteer. Nah, dimana Soul Volunteer ini merupakan sarana magang untuk anggota muda untuk magang di departemennya masing-masing untuk melaksanakan proker-proker berdasarkan departemen. Gitu. Gitu. Oh, berarti kaderisasi di Himatan tuh ada Soil Tracer atau ST dan Soil Volunteer atau SV ya kan? Nah, kira-kira perbedaan dari keduanya tuh apa ya? Oke, untuk perbedaan dari Soul Treasure dan juga Soul Volunteer itu kan merupakan dua tahapan gitu ya. Jadi mungkin yang membedakan dari kedua itu, yang pertama kan dari Soul Treasure tadi itu merupakan tahapan yang pertama. Nah, tadi juga udah aku sebutkan untuk perbedaan itu, yang pertama itu ada di status keanggotaan. Jadi apabila kalau calon anggota muda sudah melewati kaderisasi yang pertama itu atau Soul Treasure, maka akan dinyatakan lulus sebagai anggota muda. Nah, setelah itu kalau misalkan di SV, apabila anggota muda sudah melewati tahapan kaderisasi SV tersebut, maka dinyatakan sebagai BPH atau Badan Pengurus. Lalu juga untuk perbedaan ini sebenarnya karena memang ini merupakan dua tahapan yang merupakan sebuah kesatuan yaitu kaderisasi di Himatan ini. Jadi mungkin isi dari pembekalannya yang berbeda. Jadi untuk Soul Treasure ini lebih kepada pengenalan dan juga pembekalan di mana identitas dari Himatan itu diperkenalkan. Lalu untuk SV ini
untuk isinya itu lebih kepada sarana untuk magang anggota muda. Jadi mungkin lebih mengenal bagaimana sih melaksanakan proker-proker berdasarkan departemen magang. Oh, berarti perbedaan antara ST dan SV itu yang pertama dari status keanggotaan dan yang kedua itu isi dari ST dan SV-nya seperti itu ya. Nah, kira-kira dari ST dan SV itu membutuhkan waktu atau durasi berapa lama ya? Dan boleh Cesiva? Kalau dari durasi waktu tuh sebenarnya ST sama SP tuh sama-sama 3 bulan ya, kurang lebih sama-sama 3 bulan. Cuma perbedaannya kalau di ST tuh karena sebelum pelaksanaan ST-nya tuh kita harus sosialisasi dulu, sosialisasi ke maba-mabanya, terus kita juga harus nyebarin pengumuman kayak gimana caranya supaya kita bisa narik massa gitu, bisa narik banyak yang daftar. Terus belum lagi kalau misalnya di sosial media kan biasanya kita pakai coming soon kayak gitu kan. Nah buat persiapan panitia kayak gitunya juga itu makan waktu. Jadi kalau misalnya di total tuh ST tuh termasuk yang tadi aku bilang itu bisa sampai 6 bulan gitu kalau ST. Baru kalau SP untuk kegiatan magangnya biasanya 3 bulan. Oh, berarti durasi dari ST sama SV itu lama juga ya. Tapi yang paling lama atau membutuhkan waktu yang lama juga itu ke ST karena tahapannya banyak soal pengenalan identitas di Himatan. Nah, tadi disinggung soal panitia. Nah, kira-kira rekrutmen dari panitia ST itu seperti apa ya kalau menurut Cesiva? Jadi nanti tuh dikasih form terus nanti anggota BPA itu ngisi formnya gitu, dikasih pilihan 1, pilihan 2 mau masuk divisi mana gitu. Baru nanti panitia intinya bakal nge-plotting karena biar nggak ada divisi yang terlalu banyak anggota gitu, jadi sama rata gitu. Oh, jadi kalau untuk plottingan atau rekrutmen di ST ini semua BPH aktif wajib berkontribusi gitu ya. Dan teknisnya itu melalui Google Form atau G-Form. Lalu untuk kesetaraan per divisinya itu bakal dibalikin lagi gitu ya. Nah, kira-kira materi yang diberikan dalam ST itu berupa apa aja ya Cesiva? Buat materi, buat pembekalannya sendiri kalau di ST itu yang pastinya seputar ilmu tanah ya, karena pengenalan juga himatan, pengenalan juga tentang ilmu tanah gitu. Nah biasanya tuh nyesuaiin sama tema dari ST kan, karena tema ST itu tiap tahun beda-beda. Nah kebetulan kalau yang pas aku itu temanya tuh Shining, singkatan dari Soil Health and Fertility in Sustainable Agriculture. Jadi kesehatan kualitas tanah untuk pertanian yang berkelanjutan gitu. Nah karena biasanya pembahasan ilmu tanah itu kan pasti nggak jauh dari fisika tanah, kimia tanah, sama biologi tanah gitu. Jadi materi-materi yang dibekalin itu nggak jauh dari 3 itu gitu, yang pastinya bersangkutan sama 3 itu. Terus selain materi tanah juga ada pembekalan tentang SJC atau soil judging contest, karena kan biasanya dari himatan itu suka ada perwakilan buat lomba-lomba tanah kan, kayak dari soil judging contest. Jadi dikasih pembekalan juga taktik-taktik atau gimana caranya sih mengikuti perlombaan itu gitu. Oh, berarti untuk ST ini materi yang disampaikan itu harus kayak relevan dengan tema yang diberikan oleh panitia ya. Nah, kalau misalkan di SV aku penasaran nih untuk Kang Bara, mungkin bisa ngasih pandangan isi dari SV itu kira-kira apa aja ya Kang? Mungkin menyambung dari jawaban yang tadi udah aku berikan gitu ya, terkait dengan kaderisasi himatan tuh ada apa aja gitu ya. Nah untuk self volunteer ini sebenarnya lebih kepada sarana untuk anggota muda ini tuh mengenal bagaimana sih pelaksanaan proker-proker dari tiap departemen, karena juga ini tuh kan kita tujuannya memang untuk regenerasi dari sumber daya manusia untuk himatan ini kan. Jadi di SV ini di mana anggota muda itu mencoba atau diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan proker-proker di departemen tempat dia magang di himatan. Berarti kalau untuk materi SV sendiri itu tergantung bagaimana departemen mengadakan prokernya ya Kang. Jadi untuk anggota dari SV itu tahu gitu gambaran proker atau dinamika yang bakal ada di himatan. Nah, aku mau tahu lagi nih, kira-kira menurut Cesiva waktu ST kemarin dan SV kemarin itu bentuk pelaksanaannya apakah daring, luring atau hybrid ya kira-kira?
Oke, kalau buat pelaksanaannya itu karena kebetulan pas aku megang itu masih belum boleh offline, jadi semua kegiatan itu dilaksanain full online dari ST dari awal sosialisasinya juga, terus sampai akhir ST pun itu full online gitu lewat Zoom meeting. Yang SV juga tahun ini full online kebetulan, tapi ada beberapa proker dari departemen yang baru-baru ini itu dilaksanainnya ada yang offline gitu, baru ada beberapa, nggak terlalu banyak. Mungkin kalau buat dari SV-nya boleh Kang Bara ngomongin. Oke, sebenarnya untuk SV ini menyesuaikan ini merupakan sarana magang untuk anggota muda gitu ya, dan juga dilaksanakan berdasarkan tempat departemennya masing-masing gitu. Jadi untuk SV yang dilaksanakan ini menyesuaikan gitu, karena juga kan sekarang memang suasananya mulai bisa luring gitu ya. Jadi mungkin beberapa proker yang bisa kita usahakan untuk luring dilaksanakan secara luring. Namun kalau misalkan memang tidak memungkinkan untuk diadakan secara luring, kita akan melaksanakan secara hybrid dan juga secara online atau daring. Mungkin itu. Berarti untuk ST yang kebetulan waktu Cesiva menjabat sebagai PO itu masih belum bisa dilaksanakan secara luring atau offline ya. Jadi dalam bentuknya full daring. Nah kalau untuk SV yang tadi telah dijelaskan oleh Kang Bara, menyesuaikan dengan proker departemen masing-masing. Tapi kalau misalkan bisa diupayakan untuk luring atau hybrid bahkan full online. Nah, kira-kira menurut Kang Bara nih aku mau nanya, bentuk penilaiannya itu seperti apa ya untuk ST, SV atau kaderisasi yang ada di himatan itu? Boleh Kang Bara. Untuk penilaiannya, karena tadi juga disampaikan sama Syifa itu terkait dengan tema yang akan dibawakan gitu. Nah, mungkin karena tahapan-tahapan kaderisasi kita ini memiliki, ya maksudnya merupakan proker rutin, jadi yang kita variasikan itu lebih kepada tema, dan penilaian ini itu diatur atau disesuaikan berdasarkan tema yang akan dibawa atau digunakan untuk proker baik ST maupun SV. Jadi mungkin untuk penilaian itu selalu berubah-ubah karena kita akan terus menyesuaikan dengan tema yang akan dibawa. Berarti untuk bentuk penilaian secara garis besar menyesuaikan dengan tema ya berarti Kang Bara. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir pada podcast hari ini. Nah kira-kira harapan dari Cesiva dulu nih, harapan untuk kaderisasi di himatan itu kayak gimana? Atau kayak apa? Harapan aku buat kaderisasi himatan kedepannya yang pastinya juga ini jadi harapan semua organisasi yang ada, yaitu SDM yang banyak gitu, tapi ya nggak banyak doang, banyak dan berkualitas, karena kayak percuma kan kalau anggotanya banyak tapi yang aktifnya sedikit gitu. Jadi banyak dan berkualitas. Terus buat kedepannya juga karena mungkin melihat sekarang situasi udah yang mulai normal lagi, karena mungkin pas waktu aku lagi megang ST itu lagi online, jadi mungkin antusias orang-orang, antusias mahasiswa di online sama offline beda kan. Jadi aku berharap buat yang Soil Treasure tahun depan itu yang kayaknya kemungkinan dilaksanakan offline, antusias dari mahasiswa-mahasiswanya banyak gitu, jadi bakal ngehasilin SDM yang banyak sama berkualitas gitu. Kalau dari Kang Bara gimana? Lanjut aja nggak sih? Oke, mungkin kurang lebih mungkin sama ya, karena juga kan memang tujuan dari kaderisasi himatan ini yaitu regenerasi lagi gitu. Memang mungkin itu poin utama gitu untuk keberhasilan dari suatu kaderisasi, yang dimana ya memang tujuan itu regenerasi gitu ya. Nah mungkin sama ya, semoga untuk harapannya nanti regenerasi untuk kepengurusan selanjutnya atau BPH selanjutnya bisa lebih banyak lagi sumber daya manusianya, lalu juga mungkin sesuai dengan tujuan dari himatan atau tujuan dari himpunan gitu, karena juga karena tadi merupakan regenerasi, maka juga itu harus disesuaikan juga dengan sumber daya manusianya gitu, sehingga dapat optimal dalam menggapai tujuan dari himpunan. Mungkin itu. Wih keren banget nih harapan-harapan dari Kang Bara dan Cesiva. Ya aku doakan bahwa harapan dari Cesiva dan Kang Bara bisa dapat terlaksana buat kedepannya, dan bakal lebih baik lagi lah untuk kedepannya buat himatan.
Nah, boleh nih dari Kang Bara untuk menyampaikan closing statement pada podcast hari ini. Untuk closing statement dari aku mungkin pertama aku ngucapin terima kasih ya buat teman-teman dari Soul Talks yang udah mengundang divisi kaderisasi gitu, divisi kaderisasi Himatan, sehingga mungkin menjadi mediasi gitu. Jadi orang-orang dan Soilers juga mengenal gitu bagaimana sih kaderisasi di Himatan ini. Dan dari aku mungkin untuk Soilers di luar sana ya, bisa untuk mengikuti kaderisasi karena sebagai bentuk ingin masuk ke Himatan, karena Himatan ini seru banget, kalau parah lah seru banget, dan juga ditunggu karena sekarang udah mulai offline gitu ya, mungkin nanti akan dilaksanakan secara offline sehingga lebih seru lagi gitu kaderisasinya, karena ini merupakan bukan kayak perpeloncoan atau prospekan, jadi memang tadi yang udah aku sampaikan juga gitu, hanya sebagai pengenalan, lalu juga dan juga pembekalan gitu untuk nantinya kepentingan regenerasi sumber daya manusia di Himatan. Mungkin itu closing statement dari aku. Wih, gokil banget nih closing statement dari Kang Bara. Nah, buat Soilers, tolong disimak tadi apa yang dikatakan oleh Kang Bara, bahwa kaderisasi itu sangat penting. Apalagi kalau kaderisasi sekarang itu bukan soal perpeloncoan, tapi soal pengenalan dan pembekalan. Dan diupayakan untuk kedepannya juga Himatan bakal mengadakan kaderisasi secara offline, yang tentunya bakal lebih seru. Nah, sebelumnya aku ngucapin terima kasih banyak ya untuk Casiva dan Kang Bara atas kehadiran hari ini. Tapi untuk sebagai penutup, mungkin kita jargon Himatan dulu kali ya. Boleh. Oke, mungkin aku pimpin untuk jargon Himatan. 1, 2, 3. Soil. Oke, terima kasih banyak untuk Kang Bara dan Himatan. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Casiva dan Kang Bara atas kehadirannya pada kesempatan yang baik ini. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Casiva dan Kang Bara atas kehadirannya pada kesempatan yang baik ini. Sampai jumpa, bye bye.